Pemirsa, guru besar hingga mahasiswa siap turun ke jalan menyuarakan kemunduran demokrasi di era pemerintahan Presiden Jokowi di saat wakil rakyat di Senayan masih gamang soal hak angket. Benarkah turun ke jalan menjadi solusi di tengah banyaknya kritik akademisi? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, dan Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bamit. Selamat malam, Prof. Kunchoro. Selamat malam, Pak Fahri. Selamat malam Mas Reza, selamat malam Pak Fahri, Pak Ari. Baik, saya langsung ke Prof. Kunchoro. Prof. Kunchoro, kenapa seruan dari akademisi terus disuarakan pasca pemilu ini? Apa yang menjadi pemicu sebenarnya? Kenapa ini bisa terjadi, Prof? Begini Mas, kami dari Gajah Mada pada tanggal 31 Januari, kita mengingatkan pada Pak Jokowi khususnya karena kecintaan kita pada beliau sebagai alumnus UGM. Tetapi apa yang kami sampaikan ini hanya dijawab sebagai hak demokratis yang tanpa dihiraukan sekali. Gitu. Ini membuat kami terus mengawasi, dan semakin ternyata kita itu terlalu lupa, banyak orang yang terlalu lupa bahwa Pak Jokowi itu adalah seseorang yang memiliki multi peran. Pak Jokowi sebagai presiden, ya, sebagai suaminya Bu Iriana, ya, sebagai bapaknya Gibran, ya. Dulu orang memandang Pak Jokowi sebagai presiden, bagus semuanya. Tapi sekarang dilihat ketika Pak Jokowi sebagai Gibran, para pejabat, para petinggi masih melihat Pak Jokowi itu sebagai presiden, melakukan perannya sebagai presiden, tapi sebetulnya yang diperankan adalah bapaknya Gibran. Sehingga mereka kacau dalam meja seperti ini, dan ini merusak semuanya aturan yang ada di tempat kita. Kita sudah mengingatkan itu. Ya. Guru besar itu adalah pemikir rakyat. Guru besar itulah benteng etika. Guru besar itu mengajarkan pada mahasiswanya, kalian boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Tapi petinggi-petinggi kita justru menunjukkan yang serupa. Ini bagi kami itu adalah tantangan berat. Maka sekali lagi kami sampaikan, perjuangan UGM tidak akan sampai di sini selama tidak ada perubahan. Kenapa? Kami menginginkan, kami masih sayang dengan Pak Jokowi untuk bisa landing secara smooth, meminta agar Pak Jokowi itu tetap husnul khotimah. Itu yang kami harapkan, sehingga kami berjuang terus, tidak akan berhenti itu. Saya kira seperti itu, Mas. Sampai kapan seruan-seruan ini terus dilakukan, Prof. Kunchoro? Apakah juga akademisi sebelumnya merasa bahwa petisi-petisi yang dilakukan sebelumnya, termasuk petisi Bulak Sumur ini terkesan diabaikan oleh pemerintah, Prof? Bukannya terkesan, memang diabaikan. Begitu. Yang kemudian kami sampaikan, kami menjalankan, seperti di sini, kami itu akademisi. Bukan tidak akan pernah menjalankan apa yang dilakukan oleh politik praktis. Makanya itu kami berikan masukan, desakan itu terus sesuai dengan kedudukan kami. Kami tidak akan menjadi politik praktis, itu bukan itu dari kami. Karena itu tidak akan pernah selesai. Apakah itu nanti dosen, mahasiswa terus menerus. Makanya itu ya mari sama-sama juga kita jaga. Cuman masalahnya adalah sekarang Pak Jokowi itu masih sudah punya batas expired sebagai presiden. Ketika nanti sudah selesai, mereka tidak punya jabatan. Apakah itu nanti dia akan kuat penerimaan dari kami, masukan kritikan dari kami seperti itu ketika mereka sudah bukan presiden. Oke. Prof, yang terbaru kan bahkan ada gagasan pengadilan rakyat hingga turun ke jalan untuk menegakkan demokrasi. Bagaimana Anda melihat ini, Prof. Kunchoro? Kalau kita melihat, sekarang saya tanya aja deh, Mas, hukum kita apakah sudah berjalan dengan baik di negeri ini? Yang kita lihat sekarang banyak kebohongan-kebohongan. Satu yang saya tidak rela sebagai seorang dosen, itu adalah banyak pembodohan dan bahkan memanfaatkan kebodohan rakyat untuk sebuah kemenangan dalam pemilu. Yang kita lihat misalnya sekarang, contoh sederhana, KPU itu sudah berulang kali oleh DKPP diputuskan dia bersalah, salah berat, gitu. Terakhir beberapa kali, tapi yang terjadi apa? Tidak ada apa-apa. Polisi sebagai tempatnya. Justru kita melihat di koran, di berita, bahwa di Jawa Tengah didatangi untuk membuat yang baik-baik. Kepada siapa kami memberikan laporan itu? Saya sebagai seorang rakyat juga punya hak. Menurut pasal 13 Undang-Undang nomor 2
tahun 2002 ya tentang tugas polisi itu adalah mengayomi masyarakat. Saya juga masyarakat yang merasa ditipu, yang merasa dibodohkan oleh mereka. Tolong kami juga dilindungi ya seperti ini. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Fahri. Pak Fahri, Anda melihat apakah memang selama ini aspirasi dari para akademisi ini diabaikan oleh pemerintah sehingga muncul terus seruan-seruan dari akademisi seperti ini, Pak Fahri? Iya, saya tidak tahu ya, aspirasi yang disampaikan oleh para akademisi ini apakah diperjuangkan melalui saluran-saluran konstitusional, saluran-saluran formal yang ada di berbagai forum pengadilan ataupun lembaga-lembaga otoritatif, ataukah memang cuma seruan-seruan yang disampaikan di mimbar-mimbar kampus. Ini masalah. Sehingga dengan demikian mekanisme koreksi yang sebenarnya sudah disiapkan oleh negara itu kalau tidak digunakan atau tidak didaya gunakan itu kadang-kadang itu menjadi sulit. Ya, jadi saya kira misalnya seruan-seruan yang disampaikan ini kan masih berkaitan dengan sengkarut pemilu yang selama ini terjadi. Banyak soal sebenarnya, banyak hal yang sebenarnya bisa kita lihat satu-satu. Tapi pertanyaannya bahwa sejauh ini saya tidak pernah melihat misalnya saudara Zainal Arifin Mokhtar misalnya mengajukan satu persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi atau di lembaga-lembaga otoritatif misalnya. Daripada misalnya mengajukan atau mendorong agar orang-orang misalnya melakukan satu peradilan jalanan misalnya, atau satu perbuatan yang bersifat egenrechten, perbuatan-perbuatan main hakim sendiri, itu saya kira itu sangat jauh dari spirit kita sebagai sebuah negara hukum. Nah, ini juga tanggung jawab moral akademik sebenarnya yang ada pada masing-masing orang tentunya. Kita tidak boleh berfrustasi seperti itu. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang melihat situasi saat ini, ya iklim dan atmosfer demokrasi ini seolah-olah seperti besok ini mau kiamat gitu ya, tanpa harus kita mendayagunakan berbagai upaya-upaya kritis, berbagai ruang-ruang yang sebenarnya telah disiapkan oleh konstitusi untuk harus kita luruskan persoalan-persoalan itu. Jadi memang ini tanggung jawab kita semua sebagai akademisi untuk bagaimana melakukan upaya-upaya korektif terhadap jalannya pemerintahan dan jalannya negara. Tapi tentunya kan ada adabnya juga gitu kan. Ada mekanisme, ada saluran-saluran yang sebenarnya telah diberikan tentunya. Ada kanal-kanal penyelesaian dan aspirasi itu bagaimana bisa disampaikan tentunya. Nah, ini kalau saya melihat ini terlalu apatis gitu ya. Jadi baiknya kita kembali kepada kitah dasar kita dalam bernegara ini. Komponen kampus ya, masyarakat ilmiah tentunya punya peran yang cukup signifikan. Kita mainkan peran-peran konstruktif ini dengan cara-cara yang tentunya juga dibenarkan secara hukum tentunya. Jadi sebenarnya aspirasi itu sangat baik ya. Aspirasi ya, pikiran-pikiran kampus itu juga harus kita tampung sebagai sebuah sebagai sebuah koreksi, sebagai sebuah masukan yang konstruktif tentunya. Kalau memang misalnya seruan itu harus kita memperbaiki tata kelola pemilu kita, berarti seruan itu, aspirasi itu kita arahkan untuk bagaimana undang-undang pemilu itu diperbaiki tentunya. Tapi kalau andaikan seruan-seruan itu bersifat korektif terhadap jalannya tata kelola tata kelola pemilu saat ini, baiknya kita mendayagunakan lembaga-lembaga otoritatif yang ada saat ini. Sekarang misalnya kita berbicara tentang pemilu. Sengkarut masalah ini belum pernah diuji sampai dengan saat ini di Mahkamah Konstitusi. Kita masih menunggu tanggal 20 akan disahkan suara sah nasional, dan setelah itu semua pihak punya hak untuk mempersoalkan itu ke Mahkamah Konstitusi. Fase ini saat ini kita lagi menunggu nih, bahwa memang nanti akan terbukti atau tidak. Apakah mahkamah bisa mendeklarasikan adanya satu pelanggaran hukum yang sistemik sebagaimana yang didalilkan selama ini oleh semua pihak, ataukah seperti apa? Jadi saya berpikir coba kita menunggu semua itu, kita bersabar sedikit untuk memahami dinamika dan mekanisme tata negara yang saat ini sedang berproses, sedang berjalan, sembari kita mengajak orang-orang misalnya untuk bagaimana menyampaikan pikiran-pikiran kritis itu secara lebih konstruktif tentunya. Jadi saya barangkali mungkin sedikit kontra dengan narasi untuk barangkali karena aspirasi tidak diakomodir oleh pemerintah, lalu kita menggeser gerakan kita ini menjadi gerakan jalanan, padahal hakikat daripada negara hukum itu dibentuknya institusi pengadilan itu untuk apa? Untuk memindahkan perdebatan jalanan menjadi perdebatan yang jauh lebih beradab dalam ruang sidang tentunya. Menurut Anda harus melalui lembaga-lembaga otoritatif tadi ya, seperti itu ya Pak Fahri. Nanti saya akan ke Prof. Kunchoro, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Prime Time News. Kita kembali dalam diskusi kita pemirsa, saya langsung ke Prof. Kunchoro. Prof. Kunchoro, saya ingin minta tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Pak Fahri tadi bahwa sebenarnya ada saluran-saluran yang otoritatif begitu dalam memberikan ataupun menyalurkan aspirasi ataupun petisi. Prof. Kunchoro melihatnya seperti apa, Prof? Oke, Pak Fahri Pak Hamid, yang hanya dilihat yang dari luar. Kita itu juga melakukan pendekatan agar ini misalnya masuk di angket.
Tetapi isu yang